Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada faslun utawi kikono fasal suwiji. Nah, iki bahas masalah ihyaul mawat. Wa ihyaul mawati utawi ngurip-ngurip bumi mati. Iku jaizun iku wenang. Jadi nantinya pembahasan iki menerangkan ihyaul mawat, menghidupkan beberapa bumi mati. Jadi zaman dulu itu memang tanah atau bumi itu ada sebagian yang memang tidak ada pemiliknya. Lah iku misalkan kok kita ihyaul mawat, kita hidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya itu terus menjadi milik kita, itu bisa. Tapi dengan catatan bisyarto ini, kelawan rong syarat. Boleh kita menghidupkan bumi yang mati tidak ada pemiliknya, tapi dengan dua syarat. Sing pertama ayakuna yento rupane yento ono sopo almuhyi wong kang ngurep-ngurep iku musliman iku wong Islam. Jadi catatannya ketika kita menghidupkan bumi mati, ada bumi atau tanah yang tidak ada pemiliknya. Iku kita hidupkan, kita urep-urep, kita imarahkan, iku catatannya kita harus orang Islam. Jadi nek wong kafir non Islam nggak bisa dikatakan ihyaul mawat. Wa antakunalan yento ono opo al ardu bumi ono iku hurrotan iku merdeka. Lam yajri engkang ora lumaku. Sifate lam yajri engkang ora lumaku alaiha ing ngatasé ard apa milkun apa milik li muslimin kedue wong kang Islam. Jadi ihyaul mawat menghidupkan bumi atau tanah yang tidak ada pemiliknya, catatan syaratnya dua. Pertama, orang yang ihyaul mawat harus orang Islam. Jadi ini statusnya non Islam kafir. Itu nggak bisa dikatakan ihyaul mawat menghidupkan bumi mati. Misalkan ada orang non-Islam, terus di situ menghidupkan ada tanah 1 hektar tidak ada pemiliknya, meskipun tidak ada pemiliknya, itu tidak bisa. Dia mengklaim itu miliknya, nggak bisa. Terus dia bangun rumah di situ seluas 1 hektar, meskipun toh tidak ada pemiliknya, nggak bisa dikatakan ihyaul mawat. Jadi statusnya non-Islam tidak bisa memiliki bumi mati. Tapi statusnya non-Islam yang ada di dunia ini, itu statusnya nantinya bisa beli kepada orang Islam. Jadi status bumi mati bisa dihidupkan oleh orang-orang Islam. Lah kok nek orang non-Islam pengen punya tanah, pengen punya rumah dan lain-lain, statusnya beli kepada kita. Misalkan kita punya 1 hektar, ya terus 1 hektar itu dibeli oleh misalkan non-Islam 1/2 hektar, nggak masalah. Yang kedua catatannya antaguna al-ardu khurrotan lam yajri alaiha milkun li muslimin. Bumi atau tanah yang kosong itu tidak ada pemiliknya. Jadi zaman dulu itu masih ada. Zaman dulu, zaman kitab ini dikarang. Itu berapa ratus tahun yang lalu. Itu masih ada tanah-tanah yang mana tidak ada pemiliknya. Itu masih ada. Jadi misalkan kok kita hidupkan tanah itu, mau kita makmurkan tanah tersebut, kita bangun rumah, itu nggak masalah, bisa jadi milik kita. Cuman zaman sekarang, ya ini masuk permasalahan kita di Indonesia. Zaman sekarang kalau kita di Indonesia, itu yang namanya bumi mati atau ihyaul mawat, atau yang bisa kita sebut dengan di sini bumi yang tidak ada pemiliknya. Itu memang di Indonesia nggak ada. Memang jarang sekali. Karena di Indonesia itu rata-rata tanah itu sudah ada pemiliknya. Misalkan kok tanah itu tidak ada pemiliknya, masyarakat, tidak ada masyarakat yang memiliki, biasanya itu milik negara. Nah, kita di Indonesia memang menerapkan sistem ihyaul mawat, menghidupkan bumi mati itu memang susah memang. Karena di Indonesia mayoritas tanah itu sudah ada pemiliknya. Ya misalkan kok tidak ada pemiliknya, itu biasanya itu milik negara. Lah, terus di Indonesia sendiri, itu kita bisa mengetahui apakah itu milik orang lain atau tidak, biasanya itu ada sertifikatnya. Jadi kalau di Indonesia, itu kebanyakan tanah-tanah itu rata-rata itu ada sertifikatnya.
Nah, memang sertifikat itu berarti menunjukkan oh iki miliknya Zaid, iki miliknya Umar. Nah, itu seperti itu. Jadi nantinya Ihyaul Mawat itu kalau di Indonesia memang tidak berlaku. Karena apa, di Indonesia itu beda dengan zaman ulama, zaman-zaman dulu. Karena zaman dulu itu tanah yang kosong masih banyak. Nah, zaman sekarang memang nggak ada. Wasifatul ihya'i utawi sifate ngurip-ngurip iku ma perkara. Silai makana ingkang ana apa ma fil adati ing dalem adate iku imarotan iku makmurake. Makmurake imaroh lil muhya maring bumi kang den urip-urip. Jadi nantinya bisa dikatakan ihyaul mawat kalau memang itu ada, kalau itu dikatakan imaroh, memakmurkan secara adat. Jadi nek zaman dulu itu imaroh bisa mungkin dengan membuat rumah di situ. Jadi misalkan ada tanah kosong 1 hektar. Terus pengen di ihyaul mawat, pengen dihidupkan, tidak ada pemiliknya. Bisa dengan membangun rumah di situ atau memagari. Jadi dipagari terus dibangun rumah itu juga dikatakan imaroh. Nah, zaman dulu. Tapi nih zaman sekarang nggak bisa. Misalkan ada tanah kosong di tengah hutan, terus kita pagari, kita bangun rumah, nggak bisa. Karena mayoritas di hutan, di gunung-gunung itu sudah ada pemiliknya. Kalau misalkan tidak ada pemiliknya, biasanya itu milik negara. Wajibulan wajib. Apa badlul ma'i, apa nyerahake banyu. Bisalah sati syara itu kelawan telu pira-pira syarat. Nah, ini nantinya permasalahannya ketika kita sudah ihyaul mawat, menghidupkan bumi mati. Permasalahan kita kalau di situ ada sumber air. Kita hidupkan bumi mati 1 hektar ki. Nah, di situ ternyata ada sumber air. Sumure misalkan. Lah iku wajib menyerahkan air kepada orang lain bisalah sati syara itu kelawan telu pira-pira syarat. Ada 3 syarat. Sing pertama Allah yafdula, rupane yen to turah ayafdula ya. Ayafdula rupane yen to turah apa mak an hajatihi saking kebutuhane wong muhyi, wong kang urip-urip. Jadi nantinya ketika kita menghidupkan bumi mati, yang mana di situ ada sumber airnya, itu kita wajib menyerahkan air ini kepada orang lain kalau memang kebutuhan kita sudah terpenuhi. Jadi bahasanya ini turah, sisa dari kebutuhan kita. Jadi misalkan air yang ada di sumur ini misalkan banyak sekali. Kita cuman menggunakan setengahnya. Sudah memenuhi kebutuhan kita untuk mandi, minum, dan lain-lain. Lah, sisanya itu kita wajib menyerahkan kepada orang lain. Itu syarat pertama. Jadi nek air iki mau kok misalkan kita sendiri kurang, ya wes nggak perlu diserahkan kepada orang lain. Kalau memang itu air yang bersumber di tanah yang kita hidupkan kok memang di situ turah atau sisa, monggo diserahkan kepada orang lain. Dibagi-bagikan silakan, wajib itu. Tapi kalau memang itu tidak turah, tidak sisa, artinya kita sendiri malah kurang. Nah, itu tidak perlu menyerahkan kepada orang lain. Yang penting kebutuhan kita dulu. Kalau memang ada sisa, airnya monggo diserahkan kepada orang lain. Catatan kedua, wa ayah taja lan yen to butuh sapa muhyi. Wa ayah taja lan yen to butuh ilaihi maring mak sapa ghairuhu sapa sakliyane muhyi linafsihi. Linafsihi wa ayah tajalan yen to butuh sapa wa ayah tajalan yen to butuh ilahi maring mak sapa ghairuhu sakliyane muhyi li nafsihi maring krana linafsihi krana awak dhewene muhyi utawa sahibul mak auli bahimatihi utawa krana kewane sahibul mak utawa muhyi. Jadi nantinya syarat yang kedua, kita wajib menyerahkan air kepada orang lain yang butuh. Kalau memang butuh silakan. Tapi kalau nggak butuh nggak perlu kita serahkan kepada orang lain. Jadi orang lain butuh air, kita airnya itu sudah turah-turah. Sudah berlebihan. Artinya kita sudah memenuhi kebutuhan dan ada sisanya air. Dan orang lain membutuhkan, monggo diserahkan kepada orang lain. Wa yakunalan yen to ana
Wa yakunalan yen to ana apa mak mimma iku saking perkara yastakhlifu kang amrih yustakhlafu kang amrih dan tinggal apa mak fi bi'rin ing dalem sumur au ainin utawa sumberan. Jadi airnya itu bisa berganti-ganti terus. Jadi misalkan ada air di sumur yang mana iku berada di tanah 1 hektar yang sudah kita hidupkan ihyaul mawat. Ada tanah 1 hektar kita hidupkan, terus di situ ada sumure. Nah, sumur iki statusnya kita wajib menyerahkan airnya kepada orang lain. Syaratnya yang pertama tadi kebutuhan kita sudah terpenuhi dan sisanya kita wajib menyerahkan kepada orang lain. Yang kedua memang dibutuhkan, air tersebut dibutuhkan. Yang ketiga catatane ayyakuna mimma yustakhlafu fi birin au ainin. Kalau memang air tersebut bisa berganti-ganti terus, jadi kita ambil airnya untuk kebutuhan kita dan untuk kebutuhan orang lain, air itu menyumber lagi. Jadi airnya itu selalu menyumber terus, itu nggak masalah. Nah, jadi ketika kita melihat prosesnya ihyaul mawat, ternyata kalau kita terapkan di Indonesia itu memang nggak mungkin. Karena rata-rata di Indonesia itu tanah-tanah sudah ada pemiliknya. Nah, mulane pesanku saking pentingnya kita hidup di zaman sekarang memang harus punya tanah, punya tempat tinggal. Jadi tanah yang buat rumah tok nggak cukup. Terkadang kita butuh tanah untuk misalkan pertanian. Atau kita butuh tanah untuk usaha, buka toko lah. Atau misalkan kita butuh tanah untuk tempat ngaji dan lain-lain. Atau pondok pesantren. Jadi pesanku kalau kita memang punya uang, monggo kita tabung untuk investasi berupa tanah. Jadi kalau di Indonesia memang rata-rata kalau orang-orang kaya itu biasanya investasi itu berupa tanah. Karena apa? Tanah sewaktu saat itu bisa digunakan untuk bermanfaat. Bisa bangun rumah untuk anak-anak atau modal usaha misalkan. Kita bangun toko atau usaha lain lah misalkan peternakan atau pertanian itu bisa. Nah, ini kalau kita punya duit ditabung, kita belikan tanah. Suatu saat kalau kita punya anak cucu, nggak perlu cari tempat tinggal, kita cukup kita sediakan tanah ini untuk anak cucu kita. Insya Allah mugi-mugi barokah.